Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim atau orang Islam yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Kitab-kitab Allah ada 4 yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Namun sebagai umat muslim terhadap 4 kitab Allah tersebut terdapat 2 macam cara beriman, yaitu tafsili dan ismali. Ismali merupakan cara beriman yang ditujukan untuk kitab Allah sebelum Al-Qur'an dengan percaya dan meyakini keberadaannya saja, tetapi tidak untuk mengetahui dan mengamalkan isi di dalam kitabnya. Sedangkan tafsili merupakan cara beriman kepada Al-Quran dengan meyakini keberadaannya, memahami dan mengamalkan isi ajarannya. Terdapat hadis yang disampaikan Rasulullah yang berbunyi, iman yaitu engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Di dalamnya beliau menyebutkan iman kepada kitab suci mencakup 4 perkara. 1. Iman bahwasannya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut seperti Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, dan lain sebagainya. 3. Pembenaran terhadap berita-berita yang sahih seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya selama kitab-kitab tersebut belum dirubah atau diselewengkan. 4. Pengalaman terhadap apa-apa yang tidak disahkan dari kitab-kitab tersebut, menerima dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak diketahui. Berikut dalil yang menerangkan mengenai iman kepada kitab Allah. Dalil yang pertama yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Karena siapa yang kafir kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dalil yang kedua yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tawrata wal injil min qablu dalin nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizul dzuntiqam. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah lah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Pada 2 ayat tersebut dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran merupakan anugerah bagi manusia, karena Allah memberi akal kepada manusia untuk dapat mengkaji Al-Quran dan memahami ajaran-ajarannya untuk digunakan sebagai rambu-rambu untuk jalan kebenaran dan untuk menciptakan kehidupan dunia yang baik dan benar. Jadi dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan salah, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Serta bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik dijelaskan dalam Al-Quran ataupun lainnya,
maka akan mendapatkan azab yang berat dan menyiksakan. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Allah memiliki pembalasan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Dari materi tersebut kita dapat menarik kesimpulan, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Sebagai umat muslim terdapat 2 macam cara beriman, yaitu secara tafsili dan ijmali. Untuk dalil iman kepada kitab ada Quran Surah An-Nisa ayat 136 dan pada Quran Surah Ali Imran ayat 3-4. Terima kasih.